Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi-ulumi bid-darain amin. Al-khidlanu kullul khidlan an tatafarraqa min asy-syawaghili thumma la tatawajjah ilayhi wa taqilla awaikuka thumma la taqilla ilayhi. Al-khidlanu kullul khidlan an tatafarraqa min asy-syawaghili thumma la tatawajjah ilayhi. Hadirin sekalian, kelanjutan minggu yang lalu kita berbicara tentang masalah umur, bahwa ada orang itu umurnya panjang tapi sedikit isinya, tapi ada orang itu umurnya pendek tapi penuh dengan isi. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang panjang umurnya wa hasuna amaluhu, dan amalnya bagus. Wa syarrukum, dan keburukan dari kamu sekalian, seburuk-buruknya ialah man tala umruhu, panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, sedikit amalnya. Atau di dalam hikam wa qallat amdaduhu, qallat amdaduhu, sedikit sekali manfaatnya. Betul umur panjang tapi manfaatnya sedikit sekali. Sekarang kita masuk kepada persoalan yang demikian. Dikatakan di sini al-khidlan kullul khidlan. Al-khidlan kullul khidlan artinya sebuah hinaan atau sebuah kekecewaan yang sangat besar dan membuat diri seseorang itu terhina. Antatafarraqa min asy-syawaghili, di mana orang tersebut ingin merampungkan kosong dari beberapa macam kesibukan. Tsumma la tatawajjah ilaih, kemudian kamu tidak segera untuk menghadap kepada Allah. Al-khidlan kullul khidlan tafarruquka min asy-syawaghili thumma la tatawajjah ila Allah. Antafarruqa kita buat takbir masdar, artinya tafarruqa, sangat hina, sangat mengecewakan apabila kekosongan yang kau miliki tidak segera kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa taqilla antakilla awaikuka, dan sedikitnya ayakilla awaika, kalau kita buat tawil masdar, sedikitnya hambatan-hambatan kepada dirimu. Tsumma la tarhal alaih, kemudian kamu tidak segera berangkat datang kepada Allah Subhanahu. Qultu, di sini disebutkan idza qallat syawaghiluka bil dhahir wa awaiquka bil batin thumma lam tatawajjah ilayhi fi dhahirika wa lam tarhal ilayhi bi batinika fa huwa alamatu ghayatil khidlanil kabir. Manusia itu double personal, terdiri dari zahir dan batin. Secara zahir kesibukan kamu tidak ada, atau qallat syawaghiluka, kesibukan kamu sedikit, dan hambatan-hambatanmu di dalam dirimu juga sedikit, dan kamu tidak segera untuk datang kepada Allah. Itulah contoh seseorang yang sangat hina atau sangat mengecewakan kepada dirinya sendiri. Al-khidlan itu ada orang yang ada kesempatan baik
tidak dikerjakan, artinya dia terhina dengan pekerjaannya. Itu namanya khidlan, tidak menggunakan kesempatan yang baik, akhirnya dia mendapatkan khidlan atau terhina, sia-sia begitu. Lianna jullan nas ma hasibahum illa likathrati asyrarihim, karena kebanyakan manusia tidak sempat untuk melakukan segala sesuatu karena manusia itu terlalu sibuk, terlalu sibuk. Kesibukannya itu yang membuat dia tidak segera datang kepada Allah. Demikian juga manusia itu halangan-halangan atau kesibukan-kesibukan, atau saya katakan tadi apa satunya, hambatan-hambatan yang ada di dalam hatinya, karena manusia fisiknya tidak bisa. Kan personal, kita datang ke tempat ini kan dua, fisik kita sehat, hati kita ya, sehat fisik, hati dan batinnya tidak sehat, hadir. Batinnya hadir, sehat, tapi fisik tidak sehat dan jahat. Dari itu, apabila kita sudah mendapatkan kesempatan, segera kita melakukan satu pekerjaan yang pekerjaan itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara di dalam kitab hikam yang kita baca sekarang. Minal khidlani anta suddakal awa'ik wasyawarili anit tawajjud ta'ala warrahili ilaih. Termasuk khidlan anta suddaka, menghalang-halangimu al-awa'ik, rintangan-rintangan, kesibukan-kesibukan, tasudduka anit tawajjuhi ilallah, bal wajib alaika an tubadir dzalika. Tetapi usahakanlah kesibukan dan rintangan itu jangan kau terlalu mengacuhkan. Balil wajib alaika, wajib atas dirimu an tubadira ila dzalika wa tarmi bil awaiki khalfa dhahir. Artinya kita datang kepada Allah itu untuk berhadap kepada Allah, jangan menyelesaikan kesibukan dan hambatan-hambatan. Kesibukan dan hambatan itu pasti ada, pasti. Jadi di saat kita menghadapi kesibukan atau ada halangan dan sebagainya, jangan kesibukan dan hambatan itu membuat dirimu jauh kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan kesibukan itu, karena kesibukan itu tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Kama qila siru ilallahi arja wa makasir. Datanglah kepada Allah, datanglah kepada Allah. Baik itu di dalam arja, pagi itu artinya dalam keadaan bincang tidak sehat. Wala tantadirus sihha. Jangan kita untuk datang kepada Allah menunggu sehat. Aku nak bersuara, aku hati petang. Jangan menunggu itu. Fa inna intidhara sihhati baqalatun. Menunggu sehat itu adalah omong kosong. Masih muda mungkin orang itu masih muda, fisiknya bagus, ininya bagus semuanya. Kalau sudah tambah tua, bukan tambah sehat, tapi kesehatan itu menurun. Dulu kalau kita sudah umur 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, menunggu sehat, kapan pernah akan kembali sehat seperti mudanya? Kalau kita menunggu sehat. Fantidharus sihhati baqalatun. Jadi kama qila qala Allah Ta'ala infiru khifafan wa thiqalan. Baik itu di dalam keadaan ringan atau di dalam keadaan berat, di dalam perangan, itu tetap kita harus berangkat kepada Allah. Artinya begini, perhatian sekarang yang kita lihat
saudara kita, tetangga kita, famili kita, yang kita kenalan kita yang ada. Kalau sudah sakit, tidak sholat, wis engko tak kondo ae. Iya nek nuntut di kondo. Apa dikira bisa? Sakit gak sholat sudah. Musak kondo tak sahur, ini yang banyak. Padahal kan tidak bisa. Kondo itu hanya pandangan dari Imam Syafi'i yang bisa kondo. Lainnya dari Imam Syafi'i tidak ada sudah tentunya kondo itu. Yang ada kita itu tidak bisa. Jadi jangan katakan sholat itu kalau tidak bisa berdiri kan duduk. Kalau tidak bisa duduk terlentang. Kalau tidak terlentang ya dengan isyarat dan tidak bisa hafal Fatihah ya zikir, tidak bisa zikir ya macam-macam sebisanya. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu dengan menunggu sehat untuk datang beribadah kepada Allah. Tambah masyakoh kita sholat kan sakit. Orang sakit itu masyakoh lebih sakit kecil, sakit ini, sulit ke detik, tidak bisa menyentuh air dan lain sebagainya. Itu tambah masyakoh, pahalanya tambah besar. Kalau keadaan sehat mungkin pahalanya cuma 1, 2, 1. Tapi kalau di dalam keadaan sakit pahalanya kan lebih tinggi. Itulah. Jadi di sini jangan menunda-nunda kebaikan untuk datang kepada Allah. Kamu akan menjadi kecewa kalau kamu menunggu tatafarraq minasy syawagil, untuk melepaskan diri dari syawagil, dari kesibukan atau awaqib, dari macam-macam hambatan. Kita buka di dalam keterangan hikam yang lain, juz awal halaman 21. Juz awal halaman 21. Kelas ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Kamu mengalihkan pekerjaan. Ya Allah, kapan wis kasus engko wis awal wis sekali langsung kok saya kita Pak ruwet agak tenang. Kamu mengalihkan pekerjaan ala wujudil faragh, menunggu adanya kekosongan. Ya napa terus? Min ru'unatin nafs, dari kebodohan jiwa seseorang. Itu bodoh orang itu. Kalau masih menunggu itu bodoh. Jadi kesempatan akhirnya sekarang sebab sibuk-sibuknya, sedang hibur-hiburnya itu kita melaksanakan ibadah. Sumpek-sumpeknya itu kita laksanakan. Kan Anda pernah sering kita baca hadisnya, wa inna minadz-dzunubi la yukaffiruha illa bihumumi talabil ma'isyah. Inna minadz-dzunubi la yukaffiruha illa bihumumi talabil ma'isyah. Sumpek opo kita perlu ini repot ini. Ya waktu sumpek itu kita sholat. Karena katanya nanti ada satu dosa, yang dosa itu tidak terampuni atau dosa itu tidak akan terhapus kecuali melalui sumpeknya mencari kehidupan. Kita mencari ekonomi di dalam keadaan sumpek. Dan kita masih tetap proses melaksanakan ibadah, itu menunjukkan orang itu dari pandainya seperti orang. Kalau masih menunggu dikatakan min ru'unatin nafs. Idza kana al-'abdu multabisan bi halin min ahwal dunya. Kalau seseorang mengerjakan yang sibuk dengan persoalan dunia, wa kana lahu bisya zumrun yamda'u min al-amal bil amal shalih. Ada kesibukan menghalang-halangi untuk beramal soleh. Wa a'ala, dia mengalihkan dzalikal amala ala faraghi,
Dia mengatakan aku nak semari kok tak lakoni kabeh wis renteni. Qala idza tafarraqtu amiltu, kalau sudah kosong saya akan mengerjakan. Orang itu min ru'unati nafsi. Apa ru'unah itu? Ar-ru'unatu darbun minal hamaqah. Ru'unah itu, orang itu terkena ru'unah. Ru'unah itu kebodohan. Minal hamaqah. Mengapa dikatakan bodoh? Satu, mendahulukan dunia atas akhirat. Dan ini tidak benar. Tidak benar. Orang berakal tidak benar. Satu, kita dunia alal akhir. Walaysa hadza min sya'ni wa qala'il muslimin. Dan ini bukan pekerjaannya orang yang berakal. Wa huwa khilafu ma tuliba minhu. Qala Allah Ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu selalu mendahulukan orang dunia, sedangkan akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Itu kesalahannya satu, kebodohannya satu, karena mendahulukan dunia atas akhirat. Nomor dua, taswifuhu bil amali ila awali faraghi, menunda pekerjaan, mencari waktu yang kosong. Dan kadang-kadang itu tidak menemukan waktu lagi semua datang. Bahkan kadang-kadang didahului mati, yang tadi pun kadang-kadang direnggut oleh kematian. Atau kalau tidak mati, isdada syuhru, malah tambah repot. Itu udah repot, tambah repot, tambah hari tambah repot. Karena kesibukan dunia itu yatada'a ba'duha ila ba'd. Kesibukan dunia itu menarik suatu kesibukan yang lain. Sekarang kita sibuk beli mobil, akhirnya sibuk dalam garasi, akhirnya sibuk merenovasi mobil, akhirnya sibuk macam-macam, narik. Jadi tidak ada asrarud dunya yatada'a ba'duha ila. Sehingga satu syair mengatakan, fama qadha ahadun minha lubanatahu walantaha arabun illa ila arabi. Mama qadha ahadun, tidak akan dapat seseorang itu melaksanakan lubanatahu hajatahu. Tidak bisa orang itu menyelesaikan hajatnya. Dan tidak akan selesai hajat itu kecuali akan ada arabun ila arabi, satu keinginan kepada keinginan yang terus. Asalnya butuh lemari, karena punya baju butuh. Setelah butuh lemari, bajunya kecil sedikit, tambah turun, tambah banyak bajunya butuh besutan, terus ibadah menunggu itu tidak selesai. Ibadah menunggu itu tidak. Jadi kebodohannya satu karena mendahulukan akhirat, mendahulukan dunia. Kebodohan kedua karena menunda. Kebodohan ketiga, aiful wa ma minha ma alladhi yurdihi min tabadduli azmihi wa ba'finiyati. Kebodohan ketiga, dia ingin mengosongkan diri dan orang itu lemah niatnya. Tsumma fihi min dawal istidlal min ru'yatil hawli wal quwwah. Cari orang engkau tak lakoni deh, mengandalkan polisi enom, mengandalkan masih di kekuatan, mengandalkan pinter awake. Itu berarti menentang kepada la haula wala quwwata. Jadi kebodohannya tiga, mendahulukan dunia. Dua, menunda, dan kosong dan kekosongan yang tambah tidak ada.
Ketiga, dia yang mengandalkan kekuatan diri. Dan itu dikatakan hendaklah orang itu ayyubadir ilal a'mal, segera dia melakukan pekerjaan. Wa qudda min qaribin fastajib wajtanib ghadan. Wa qudda min qaribin fastajib, dan siapkanlah dari waktu yang dekat. Fastajib, maka jawablah perintah Allah. Wajtanib ghadan, dan jauhkanlah ghadan. Apa ghadan? Benjing. Dia apa? Kesini benjing lo lakoni. Dia apa? Benjing. Kapan bayar utang? Benjing. Ada yang jauh benjing. Wajtanib ghadan. Kapan mau ibadah? Besok. Kapan mau wiridan? Besok. Wajtanib ghadan. Wasyamir anisaki ijtihadan di naqdati. Patanglah kamu dari kakimu binaqdatin wa kun shariman, hendaklah kamu memotong kalau waktu seperti waktu. Jadi al-waktu kan kasih, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak menggunakan waktu itu, waktu akan memotong kamu. Jadilah kamu sebagai sharim. Fal maktu, maka murkanya Allah fi asa. Fal maktu fi asa, maka kemarahan. Fal maktu itu asa. Apa asa? Mudah-mudahan kan saudara cerita kalau dia itu dan muka-muka lulus sampean, muka-muka lulus yang dikapat dan dari muka-muka. Islam ini bukan agama muka-muka. Kan pernah saya cerita bahwa pernah saya diundang ke satu tempat. Saya kira saya ini diundang untuk memberikan ceramah atau apa, masalah apa. Ternyata saya diundang di Jember itu hanya sekedar untuk membaca doa. Terus saya bilang, maaf Pak, agama Islam ini bukan agama muka-muka, bukan agama mudah-mudah. Agama Islam itu ya berdoa, ya bekerja. Jadi berdoa, kalau tidak bisa. Jadi jangan gunakan asa. Fal maktubi asa. Mudah-mudahan. Kapan dia mudah-mudahan. Wa iyyaka mahlan fa ya aktar illatih. Kesir alon-alon. Alon-alon itu sebetulnya alasan yang paling bahaya. Wasir zamanan wanhat katiran habdukal bitala. Berangkatlah zaman ini, bergeraklah. Dan habdukal bitala, bagian kamu adalah suatu kekosongan. Ma'akhirta azman disihat. Kamu akan mendapatkan nol, tidak akan ada dapat apa-apa selagi kau ma'akhirta disihat. Kalau akan makin nanti aku nak bersuara, aku tak garap, aku nak bersuara. Gak waras-waras, ngomongi penyakit terus saja tambah tua tambah sakit. Barangnya apa? Fahadukal maqalatu ma'akhirta azman disihat. Nanti ini sehat, begitu sehat. Tambah tua, nah, enggak lah. Idza syabal urab, idza syabal kira aku naik kuan kue leh entek dan abid dan kuanan buntal ban ulum mabiko dekat saya itu idza syabal urab. Urung gagak itu kan urung apa yang kita urung melang ya? Iya bisa. Wajud dan bisa fil azmi saufa. Kalau kamu nemu kalimat asa, potong asa itu. Demikian juga kalau menemukan kalimat saum, apa saufatnya? Masih ada dari sini kok gampang, kok bener gampang. Kapan-kapan oh, saufa tak lamun kalla saufa. Saufa itu menunda-nunda.
Fa in tajid nafsan. Fa in tajid nafsan, ini kalimatnya surat. Kalau kamu berbaik kepada dirimu, kamu akan mendapatkan dirimu. Dia ada judul, fa in tajid nafsan. Fa nafsu in jutta jaddat. Fa nafsu in jutta jaddat. Tambah kuat. Kalau dirimu itu baik, roman, mau menghargai, niscaya kamu akan diperbaharui. Artinya kalau kita selalu diam, tidak mau menjaga baik kepada dirimu, tidak akan ada pembaharuan. Fa in jutta jaddat, itu jadilah akan menjadi baik. Oleh semuanya ini, malam hari ini adalah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qushairi, farahul qalbi minal asyghali ni'matun 'azimatun. Dari itu, kalau betul-betul kita akan mendapatkan waktu yang sangat kosong, memang nikmat yang sangat besar. Tapi kapan ada kosong itu, kapan itu? Fa idza kafara, kalau dia tidak menggunakan nikmat itu, berarti dia fataha ala nafsihi babal hawa. Berarti dia sudah membuka dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Dan dia akan tertarik di syahwat, akan tertarik di dalam ikatan syahwat. Syawwashallahu murasibu Allah ta'ala nikmat qalbi. Dari itu dikatakan An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat, maghbunun tertipu dan terberdaya banyak manusia. Satu, as-sihhatu wal faragh. Kadang-kadang orang itu tidak segera menggunakan kesehatannya. Di saat ada waktu kosong tidak segera menggunakan waktu yang kosong kepada yang baik. Karena semuanya itu ada tempatnya. Ada tempat. Di saat sholat subuh tidak bisa ditunda kepada duhur tidak bisa ditunda kepada, ada tempatnya. Ibadah saudara, wiridan juga ada tempat. Kalau barang ditempatkan bisa, tapi kalau waktu kan tidak bisa dikotor. Waktu kan tidak bisa dikotor, tidak bisa. Kalau pekerjaannya dikotor bisa, tapi kalau kamu mestinya dikerjakan sekarang, dikerjakan nanti waktunya tidur, akhirnya terganggu. Karena mestinya selesai waktu siang, dikerjakan malam, waktu tidur terganggu. Kalau ditunda besok pagi, ada pekerjaan yang lain, diisi dengan terus membuat. Karena orang itu menunggu kesempatan, padahal kesempatan itu tambah sempit. Dari itu dikatakan orang itu kalau sudah menunggu untuk sehat, tambah sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itu Al-Imam Al-Basri berkata di dalam hadis, berkata, min alamati iradillahi ta'ala 'alal 'abdi. Kita lihat tandanya orang itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Tandanya orang itu tidak disukai oleh Allah. Min alamati iradillahi, min alamah dari sebagian dari tanda iradillah, berpalingnya Allah 'alal 'abdi atas seorang hamba, ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Ayyaj'ala syughlahu, Allah menjadikan pekerjaan orang itu fi ma la ya'ni, pekerjaan yang tidak yakni, tidak manfaat. Kan ada orang itu sibuk, kesibukannya karena perlu nih. Kok cek sibuk ya perlu? Aku repot saya. Perlu nih, udah perlu nih, masih sibuk tidak manfaat. Itu tandanya orang itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda-tanda saja. Karena katanya ma qada ahadun min halwana tahu wa lan taha arabun ila arabi.
Dan itu sekarang anak-anak pondok utamanya, kesempatan itu kan ada waktunya. Mencari ilmu itu ada waktunya. Masa muda itu memang masanya untuk menambah ilmu. Kan orang bertanya, apakah ilmu bisa dicapai? Ilmu itu masa muda. Karena hadis Nabi Muhammad SAW, ma'utiya alimun ilman illa wa huwa syabun. Ma'utiya alimun ilman illa wa huwa syabun. Memang kita mendengar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencarinya ilmu mulai dari goyang sampai ke liang lahat. Itu hadisnya begitu. Tapi aslinya hadis adalah tidak ada nabi kecuali masa muda dia dapat ilmu. Ma ba'athallahu nabiyyan illa wa huwa syabun. Ma ba'athallahu nabiyyan illa wa huwa syabun. Tidak ada Allah mengangkat Nabi umur sejuta dan tenaga. Waktu umur 40. Mau dia alimul ilman. Malah Nabi Daud wa atainahul hukma sabiyya. Wa atainahul hukma sabiyya. Bisa orang tua bisa dapat ilmu bisa, tapi daya tangkapnya sudah tidak sama dengan masa muda. Kalau masa mudanya sudah tidak hafal, masa tuanya sulit sudah. Jadi khutbah itu harus pegang macam-macam. Tidak bisa karena kemampuan otaknya sudah tidak bisa. Karena ilmu itu masa muda. Jadi at-ta'allumu fis-shighar katanya kan naqshi 'alal hajar. Belajar ilmu di waktu muda seperti ukiran di atas batu. Wa mal ilmu, yang lain mengatakan wa mal ilmu illa bit ta'allum fis-shighar wa mal ilmu illa bit tahallum fil kibar. Ilmu itu diberikan sirah masa kecil. Wal ilmu bitahallum bil kibar. Kalau sabar, memang orang tua sabar karena tidak bisa apa-apa. Jadi innamal ilmu bitahallum bil kibar. Dari itu perhatian sekalian, ada satu kalimat dari Mustafa Al-Manfaluti dikatakan di sini. Kadang-kadang kita ini disibukkan dengan masa lalu, ngelamun. Orang itu sudah tambah tua, ngelamun, ingat masa dulu. Katanya Mustafa Al-Manfaluti, jangan sibuk kamu dengan masa-masa lain. Nah, wadatu segilir bala bimatin minaz zaman. Jangan kamu sibuk dengan zaman yang sudah rampok dan rendah kemudian wadatu segilir bala bimatin minaz zaman wala biatin minal ain. Dan jangan sudah sibuk meneh yopok meneh tidak bisa kerja itu belum meneh beri yopok tidak sholat, tidak milik kan bikin nama dia tidak milik karena sibuk dengan masa. Kan biasa kalau sudah tua itu senang bernostalgia biasa dia tidak kerja omongan. Demikian juga wala bi'atin minal ain. Masa akan datang besok ini apa kok umpamanya hati mangan apa kok bingung pas apa tidak bisa. Wala bi'atin minal ain qabla al-awal. Sebelum waktunya sudah dipikir sekarang. Nah, kan betul. Ya apa kerjaan ini ada kok Ramadan itu ya apa? Kak gue berdasar. Kok masa jauh masih dipikir sekarang? Lalu ulama mengatakan wa kana minal hadirin lidani wa kana minal hadirin. Milikmu dia sekarang ini. Milikmu ya sekarang ini. Pada saat itu wilayah yang aman, tidak ada di dunia aman, kalau koko, tidak ada gangguan, tidak ada. Jangan memikirkan di dunia ini kalau gangguan, tidak bisa. Aku nasi ini sumpah, ibadah rasa-rasanya selamanya. Selamanya. Aku nak ini serempet, aku jauh dikutuk tombol, selamanya itu.
boleh sekitar nilai di Ramadan ada malam itu aman itu tidak ada. Terakhir dikatakan hotel itu dulu. Besok itu apa? Belum tentu. Besok itu apa belum tentu? Apa tentu kita besok tempat belum tentu. Besok itu jangankan 1 tahun yang akan datang. Mana itu belum tentu. Tidak tahu kita besok. Waliyaumun. Hari ini adalah diri. Hari ini ada untukku. Wa kam yahibu dhannu bil muqbili. Berapa banyak orang yang berangan-angan masa depan ternyata kecewa. Wa kam yahibu dhannu bil muqbili. Berapa banyak orang yang berangan-angan masa depan ternyata kecewa, ditinggal anaknya, ditinggal ininya, macam-macam. Dari itu kesempatan kita sekarang ya ini kita kerjakan. Besok ya kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan. Bukan boleh kita tidak boleh berpikir yang jangan disibukkan. Artinya jangan menghambat pekerjaan kamu, saya malu. Demikian juga jangan kamu menghambat dirimu kepada masa yang akan datang. Sekarang ini kerjakan. Berencanakan boleh, tapi jangan membuat dirimu sibuk. Itulah sedikit sebelum dan sekarang ini